Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam Sabtu ini kembali lagi kita berkumpul di Majlis Raudhatul Muhibbin ini, yang mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini mendapatkan karunia berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini pada malam hari ini dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah taala ampuni segala dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan hamba-hamba Allah yang ahli istiqamah. Amin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun wal Mutaramun yang ulun hormati, para habaib dan para sayyid, juga pada para alim ulama, guru-guru agama. Bil khusus yang ulun hormati di sini ada berhadir ayahanda Habib Muiz Ba'bud, juga ada Sayyid Asyibli, Sayyid Ali Asyibli, ada Sayyid Abdul Qadir, dan para habaib yang lainnya yang tidak ulun sebutkan satu persatu. Dimanapun beliau berada tidak mengurangi rasa hormat ulun juga. Mudah-mudahan para habaib kita, para sayyid kita, semoga Allah kabulkan hajat-hajat beliau. Mudah-mudahan Allah angkat derajat-derajat beliau, dan mudah-mudahan Allah jauhkan beliau semua daripada fitnah di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Juga yang menghormati para guru-guru, para asatir. Sini juga ada kepada Al-Mukarramun yang menghormati para guru-guru, ada guru Hambali, guru Ahmad Didi, guru Fahrul Razi, guru Abdul Rasid, guru Bambang Abdurrahman, juga kepada penasihat kita, ayah dan kita, semoga Allah panjangkan usia beliau dalam afiat. Ayahanda Bapak Haji Syahruddin, mudah-mudahan selalu istiqamahkan. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh para muhibbin jamaah Majlis Ta'lim Raudhatul Muhibbin, mudah-mudahan kita semua qabul hajat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Semalam kita di Ihya Ulumuddin halaman 25 kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi bid darain ad-dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang sampul hijau ini halaman 25, yang sampul krim adakah halaman berapa? Ada membawa kan? 37. Oh ya 37 balah. Yang sampul krim itu 37. Yahya bin Mu'az itu kan? Hasan al-Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi bid darain ad-dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Hasan al-Basri, berkata al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ujar Hasan al-Basri, siksa seorang ulama adalah yaitu kematian hatinya, sedangkan kematian hati itu disebabkan mencari dunia dengan amal akhirat. Nah, jadi azab yang paling pedih, musibah yang paling besar, kecelakaan yang paling celaka adalah seorang ulama itu disiksa oleh Allah Ta'ala dengan tumitul qalb, matinya hati. Mati hati berzikir kepada Allah, mati hati mengingat kematian. Kenapa jadi mati hatinya Jalsidin? Oleh karena disebabkan mencari dunia dengan amal akhirat, menjual dunia, menjual agama untuk meraih keberhasilan dunia. Nangin toto diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah kepalanya setiap kejahatan.
Oleh karena pimpinan segala kejahatan hukum dunia, apalagi seorang ulama tadi bersarang hukum dunia di hatinya, penyebab hatinya menjadi mati, lalu menyebar berbagai macam khatiat yang lain. Gara-gara hukum dunia di dalam hatinya, akhirnya timbul rasa hasud dan dengki kepada yang lainnya. Kadang mungkin seorang ulama itu dengki kepada tukang iwak. Kemungkinan besar menjadi guru hambali semalam jual mujakarah lawan ulun. Kebiasaannya satu profesi juga bisa dengki juga lawan nang bamajelis di sabalah misalnya, atau bahkan kawan sabangku, kawan sakalas kadang bisa bahasutan juga. Gara-gara apa? Rasa kalah hanya dalam bidang dunianya, rasa lebih sedikit berisi jamaah, rasa tak kurang dipakai masyarakat, timbul dengki dan hasud di situ. Nah, gara-gara apa? Tumitul kalau mati hatinya. Itu jadi Hasanul Basri. Siksaan seorang ulama itu adalah kematian hatinya. Lalu seolah-olah ilmu itu ada kau tak amalkan, disebabkan mencari dunia dengan amal akhirat. Nah, mudah-mudahan kita terpelihara daripada penyakit matinya hati ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya di situ ujar kalam ulama-ulama bahari apa tuh? Hayatul ilmi bil mutala'ah. Hidupnya ilmu itu dengan rancak bermutalaah. Ada juga yang menyatakan hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu rancak itu mudzakarah, rancak kayak kita kan rancak buku kumpulan di sini di luar malam majelis. Buku kumpulan pemuzakarahan di sini guru Hambali, guru Didi, guru Rasid, guru Raji, nah Habib Ahmad, Habib Ali Asyibli rancak juga kita di luar malam majelis pemuzakarahan. Gunanya untuk apa? Saling mengingatkan, saling memberikan masukan satu sama lain, saling bermusyawarah, supaya tujuan kita rancak pemuzakarahan itu adalah menghidupkan ilmu di dalam kalbu kita, supaya jangan terjebak pada kematian hati yang kayak disambat Hasanul Basri. Disebabkan karena apa? Mencari dunia dengan amal akhirat tadi. Nah ini nang alif. Nang ini nah ada amalan tarikat anu, zikir anu. Bilanya nama ambil lawan aku sekian bayarnya, lalu menjadi perdagangan. Ini nah ada salawat anu, bila nama ambil salawat anu nilon aku bayar per orang 500.000 misalnya, lalu menebus ke situ orang anu manukari salawat tadi lawan sidin. Itu kan sama halnya dengan apa tadi, mencari dunia dengan amal akhirat. Apalagi nang dijulung ini kada sesuai dengan muktabar para alim ulama, seperti macam-macam bayat misalnya. Apabila mendengar cacak dengan kalimat ini maka cacak masuk surga. Mana babayar, mana bakain putih, mana bakai lakatan, mana basumbali hayam hirang, macam-macam. Sekalinya bilanya ikan tahu dengan kalimat ini adalah nama Tuhan yang ke-100 melengkapi daripada asma Allah 99, ngarannya adalah tik kunung-kunung ku masalah. Ujar sidin bukan sesuai lawan dasar ilmu, yaitu Quran dan hadis serta ijma ulama. Dipadahakan sidin kalimat tik tik kunung-kunung ku masalah tadi, nama Tuhan angka 100, maka bayar pulang 4 juta lawan sidin tadi. Ada juga namanya pendapat guru Didi angka 100 tik kulah wajib bayar seekor kambing lawan sidin. Hantu kan mencari dunia untuk akhir mencari dunia dengan kisah keselamatan akhirat tuh. Mana bahasanya bahasa bid'ah, ilmunya ilmu nang bid'ah, bayar pulang. Kasihan kita lah umat ini ditipu. Karena di akhir zaman itu
Memang ujar baginda Rasulullah SAW, qalilul ulama, sedikit sekali orang alim, ulama itu sedikit. Banyak napa al-khutaba, ahli ceramah aja, ahli kalam, ahli bekandir. Makanya di situ di riwayat yang lain, fa idza su'ilu fa aftau bi ghairi ilm, apabila diberi pertanyaan kepada orang tersebut, mereka tuh berfatwa tanpa ilmu, sembarang jawab aja tanpa ilmu, bi ghairi ilm. Fa adallu wa adallu, maka akhirnya apa? Menjadi sesat, bahkan menyesatkan bagi yang lain. Itu sudah jauh-jauh hari Nabi sudah Bapak bersabda seperti itu. Sampai karena akhirnya kita menemui zaman itu, mengaku sebagai ulama anang hak tetapi menyampaikan ilmu yang bid'ah, yang tidak diajarkan sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Nah, sama nang ini tadi mati hati gara-gara apa? Mencari dunia. Apabila nama ambil baiat lawan Sayyidin tadi kisahnya, lalu babayar. Kasihan naik di situ nang umpat jamaah. Jangan bang sugi-sugi, ada nang tukang bangunan. Oh, 4 tahun menabung Sayyidin, nang ambil tik kunung-kunung masalah. Karena Sayyidin pasti selamat. Jangankan ikammu air Sayyidin, ujar si guru palsu tadi nih. Cacak lawan bingkarungan mandangara masuk surga, apalagi muhamu. Nah, Pak Guru bayar dulu 4 juta, beras 2 kilo, emang sedikitan 2 kilo, beras 5 kilo. Lakatan apa tapeh balai lading sampai apa lagi tuh miur. Duduk tadi bang di bawah. Gulabang dah masuk ayam jagau hirang. Gesan apa ayam jagau tu juga. Bataji guru lah. Untung ada kambing makin larang. Makin berbongat lagi kumpul dunianya gurunya. Kambing. Orang bagikan kan belum. Ambil. Dipaksa Sayyidin bayar kambing lawan Sayyidin demi menang ambil nama Tuhan nang ka 100 tadi. Apa ngarannya? Tik kunung-kunung masalah. Tahu apa ke? Di mana guru tahu aja? Kadang mana benar ya, malah contoh benar ya. Kadang ada bang kejadian ada tulisan Samarinda. Punya ada di situ tuh kayaknya. Itu nah. Ada judi amal ma'rifat ujar Syekh Abdurrahman Siddiq seperti tikullah. Apa tikullah itu? Singkatan daripada titik Allah. Di mana Rasulullah ada tikullah aja. Kepanjangannya apa? Titik Allah. Di mana anaknya titik Allah? Ya di biji matanya. Anto. Jadi gara-gara apa tuh tadi? Hatinya mati mengingat akhirat, nang ada di dalam kalbunya tuh urusan dunia aja. Tenggelam dalam urusan dunia karenanya sudah tak biasa mencari dunia dengan amal akhirat. Bahasa-bahasa akhirat, bahasa-bahasa nang kisah bahasa-bahasa akhirat, bahasa-bahasa dakwah, tapi ujung-ujungnya apa? Mencari duit. Ujar Hasanul Basri, itu siksaan bagi seorang yang berilmu. Ilmunya tadi tak ke kiwa, tak ke kiri. Keilmuan tadi menyebabkannya menjadi orang yang terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, jika engkau melihat seorang alim, jadi Sayyidina Umar, munnya ikam zin melihat orang nang alim, sifat orang tak alim tadi apa? Mencintai dunia, maka engkau berhati-hatilah dengan agamanya. Karena orang yang mencintai sesuatu, ia akan tenggelam dengan apa yang dicintainya. Ini pesan Sayyidina Umar. Munnya ikan Sayyidina Umar melihat orang tuan guru, orang alim, bawaannya itu selalu bicara tentang mencari dunia, mencintai dunia. Maka engkau berhati-hatilah dengan agamanya, ilmu agamanya orang alim tadi. Walaupun ahli kalam, walaupun lisanul Arabi, walaupun lisannya ahli dalam bahasa Arab, ahli dalam berdalil-dalil, tetapi hati-hati jar Nabi,
Bisa jadi kulubuhum sa'lab, hati mereka seperti serigala yang akan menerkam mangsanya. Macam-macam, main iming-iming bahasa-bahasanya. Kayak nabian bahajai aman aja. Ada. Ketawa ada kurang. Biar anu bahajai aman aja enak. Disuruh jatuh ulun ni aja matakan bian. Wah yo. Misalnya orang apa sih din tadi misalnya memberi jaminan nih utas ulun nih misalnya nih, utas ulun nih selama pian pegang atau pian bungkus di kain kapan pian, maka malaikat mungkar nakir ada wani memarakit pian, maka tabusannya utas ulun ini 60 juta. Ujar sidin misalnya tuh, padahal utasnya sidin mungkar 60 ribu hakun dia si Pak Haji ini dari nukari kan namanya berpulang becalak mata berjubah Zapa jabis bilang nang kaya nang karasakti saking labatnya kaya karasakti ya biasanya percaya orang awam tadi non bahasa-bahasa sidin potongan sidin apa aja sidin utas kulnya ampun datu kalampayan mandus tak akan lah pulang membawa-bawa nama wali udah tuh kalampayan memberi aku rahat guring jarak pas aku bangun guring ada utasnya di tanganku. Di bahasa dusta nang ini dibawa ke Pak Haji tadi hakun. Pak Haji tadi pulang menjual urusan akhirat untuk meraih dunia, menjual nama-nama wali ya pulang. Misalnya ada nang itu banget benar berarti tahu adakah nang itu tuh kejadian ada juga. Nang ini utas alumni Pak Haji bagian datu ujar makanya pasti mata tak aja mana aja bagian oleh datu lahat ulun goreng dikubah kami beda tuh memakayakan cincin pas mau goreng ada yakut kuning ujar. Nah biar hendak menerima ini cincin bagian datu harganya 60 juta. Ampun, orang cuma karena nama besar, nama wali, padahal berdusta satu wanita deh. Ya itu tuh ujar Hasanul Basri, mati hati orang tuh siksa yang paling besar. Misalnya ada kejadian begitu lah, jangan sampai itu tuh kita membawa-bawa nama para wali-wali dengan dusta. Karena daging para wali Allah Ta'ala itu racun yang sangat mematikan karena bagian kita bawa-bawa di dalam mendustakan dustakan nama wali-wali itu akhirnya apa? Mati keimanan kita, mati hati kita. Menjual nama-nama sidin dipadahkan gamis guru sakumpul lah, dipadahkan salindam ampun sidin lah, macam-macam padahal lain hasil nukar di pasar misalnya dijual ke wadah-wadah Pak Haji nang ini nih nang rancak maulah hati jadi mati karena apa? Bahasa akhirat dipakai untuk mencari dunia. Biar mahabbah kalau aja lawan abah ngurus kumpul mahabbah kalau biar disuruh bensinna bedi diam aja biar ulun jual umpit 25 juta aja semalam Haji Ipul hendak nukari 100 juta kada ulun juali kan apakah hati ulun condong ulun biar menjual 25 juta padahal nukar di pasar surubannya misalnya. Nang ini nang disambet sidin hati-hatilah dengan agamanya bawaannya apa bujur aja pakaian ulama cuma tujuannya menipu umat makanan dikatuk pun pagar-pagar besi nang bos batubara, bos walet, bos minyak haji mahaji hakun juga haji mahaji tadi karena mahabbah juga haji mahaji tadi kan dengan hubungan Pak Haji tadi mahabbah juga lawan wali percaya pulang padahal orang ini berdusta. Urusan nang menukarinya kada tahu karena bukti cinta. Mendengar surban wali tukari sidin naik padahal orangnya apa berdusta. Nang ini ngarannya orang yang disebutkan oleh Umar bin Khattab tadi hati-hati dengan orang tersebut.